Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 260202. Jadi ini adalah pertemuan 0102 atau pertemuan kedua kita. Jadi setelah kita pengantar kelas ya pada pertemuan sebelumnya, waktunya kita mulai masuk ke pembahasan ya. Jadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini itu tentang eh, komputer ya, cara kerja komputer secara umum gitu ya. Nah, kan tetapi sebelumnya teman-teman pasti udah pada tahu ya, hardware itu gimana gitu ya, maksudnya apa ya. Nah, gitu-gitu ya. Sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan ya. Jadi apa sih itu komputer gitu ya? Nah, jadi kita mau kenalan dulu dengan yang namanya komputer gitu ya. Jadi komputer itu merupakan perangkat elektronik yang menerima data ya, mengolahnya lalu menghasilkan output gitu ya. Nah, outputnya itu ya berupa informasi yang berguna gitu ya. Nah, terus sampai sini teman-teman pasti berpikir gitu ya, kalau komputer itu ya cuma sebatas layar monitor sama keyboard kayak gini nih contohnya, kayak yang ada di gambar ini nih. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini eh, ini definisi komputer secara harfiah gitu ya. Nah, secara harfiah ya ini memang komputer gitu ya. Padahal kenyataannya ya komputer itu lebih luas gitu ya. Jadi ada hal lain sebenarnya juga bisa gitu ya disebut sebagai komputer gitu ya. Nah, akan tetapi bentuknya beda dari yang ada di contoh ini gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya kayak kalkulator. Nah, kalkulator itu bentuknya nggak kayak gini kan? Bentuknya nggak kayak ada keyboard gitu ya, ada mouse ya. Nah, gitu-gitu ya. Nggak ada ya, cuma kayak ketik-ketikan doang gitu ya, ketikan angka gitu ya kan? Nah, gitu. Akan tetapi kenapa sih dia bisa disebut sebagai komputer? Karena ya eh, cara kerjanya itu ya sesuai gitu ya dengan definisi cara kerja komputer itu sendiri gitu ya. Jadi cara kerja komputer itu secara umum ya cuma tiga gitu ya. Yang pertama tuh input ya, lalu proses, lalu output gitu ya. Nah, kalkulator memenuhi ketiganya gitu ya. Nah, jadi kalkulator itu menerima input. Nah, inputannya apa? Inputannya berupa angka gitu ya. Misal kita pengen mengalihkan 3 kali 5 gitu ya. Nah, inputannya apa aja? Inputannya ada 3 dan ada 5 gitu ya. Nah, gitu. Terus juga selain angka juga instruksinya apa? Instruksinya kali gitu ya. Nah, terus setelah dapat nih data-datanya lalu diproses deh. Oh, datanya 3 dan 5 nih. Oh, instruksinya kalikan keduanya gitu ya, 3 kali 5 gitu ya. Ya udah diproses gitu kan. Nah, setelah diproses lalu kelihatan hasilnya gitu ya. Nah, 3 kali 5 itu hasilnya adalah 15, kelihatan hasilnya 15. Nah, kalkulator juga kayak gitu. Ya enggak? Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu dengan kalkulator ya pasti tahu gitu ya. Eh, cara kerja kalkulator itu ya seperti itu gitu ya. Makanya di kalkulator itu juga bisa disebut sebagai komputer gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ya intinya komputer itu simple simpelnya ya, cara kerjanya itu input, proses dan output. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendalami lebih lanjut ya tiga hal yang kita sebutkan sebelumnya ya, yaitu input, proses, output. Atau kalau kita coba singkat itu jadi IPO gitu ya. Nah, jadi input itu maksudnya kayak gini ya. Maksudnya tuh kayak data atau perintah gitu ya yang dimasukkan ke dalam komputer gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya eh, nggak ada datanya ya gimana gitu ya, mau diproses gitu ya. Jadi yang terpenting tuh data dulu ya. Nah, pertama-tama. Nah, terus kalau misalnya input doang nih, data doang, kalau nggak diproses kira-kira outputnya ada nggak? Nggak ada kan? Nah, jadi eh, setelah dapat nih inputnya lalu diproses gitu ya. Nah, diproses selesai, setelah itu baru deh outputnya tuh kelihatan gitu ya. Nah, output dari prosesnya tuh apa gitu ya. Nah, jadi intinya ya ketiga tahap ini ya, nah yaitu input, proses, output ya, atau IPO gitu ya.
Itu siklus kerja fundamental setiap komputer gitu ya. Nah, konsep sederhana ini adalah dasar dari semua operasi komputer. Nggak peduli seberapa kompleks tugasnya. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu ya IPO ya. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin kita akan mencoba dalami satu persatu setelah ini. Oke, kita mulai dari input dulu ya. Nah, jadi ya input ya teman-teman udah tahu ya, itu kayak proses memasukkan data gitu ya. Nah, jadi contoh perangkat input itu kayak keyboard gitu kan. Nah, ini untuk mengetik teks dan juga perintah gitu ya. Nah, lalu mouse itu untuk menggerakkan kursor dan memilih gitu ya. Nah, terus mikrofon untuk merekam suara gitu ya. Nah, kamera untuk menangkap gambar dan video, scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital gitu ya. Nah, jadi tiap perangkat ini ya, tiap perangkat input ini ya, nah itu punya cara komunikasinya sendiri gitu ya dengan komputer. Nah, contohnya kayak tombol nih, tombol keyboard ya. Nah, tombol keyboard ya kalau ditekan ya, yang dikirim itu bukan huruf itu sendiri, tapi kode unik gitu ya. Nah, atau kalau kita bisa juga disebut sebagai scan code gitu ya. Nah, supaya sistem tahu persis tombol mana sih gitu ya yang kita tekan gitu ya. Nah, kita tekan D itu bisa tahu gitu ya, sistem tahu gitu ya. Nah, kalau kita tuh lagi neken D gitu ya. Nah, mouse juga begitu ya. Yang dikirim itu adalah laporan pergerakan dan posisi kliknya gitu ya. Nah, bukan gambar kursornya ya. Nah, bukan gambar kursor yang sedang gerak-gerak ini ya, yang sedang nunjuk ke teks merekam ini ya, bukan ya, yang dikirim ya, tapi laporan pergerakannya gitu ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Intinya semua aktivitas fisik ini akhirnya diubah jadi data digital yang siap diproses oleh yang namanya CPU ya. Nah, nanti kita akan belajar juga terkait CPU ya. Sekarang kita pahami dulu konsep dasarnya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk input. Sekarang kita akan coba pahami prosesnya ya. Nah, sekarang kita akan coba memahami tahap proses gitu ya. Nah, jadi ya teman-teman pasti udah pada tahu ya, sesuai namanya proses ya, itu ya dia pastinya akan mengolah data gitu ya. Nah, jadi setelah datanya diinput ya, pastinya datanya itu akan diproses dulu gitu ya sebelum menghasilkan suatu hasil gitu ya. Nah, jadi setelah data masuk, komputer akan memprosesnya. Nah, proses ini terjadi di dalam komponen yang disebut prosesor atau CPU gitu ya. Nah, bayangkan CPU itu kayak otaknya komputer yang berpikir ya dan juga menghitung dengan sangat cepat gitu ya. Nah, terus apa aja sih yang dilakukan oleh CPU ini? Nah, jadi yang dilakukan oleh CPU di tahap proses ini ya itu pastinya membaca instruksi program dulu gitu ya. Nah, jadi instruksinya nih apa gitu ya, kayak ngapain gitu ya. Kali kan misalnya gitu ya. Nah, gitu-gitu ya. Terus pastinya melakukan operasi aritmatika dan juga logika gitu ya. Atau bahkan pengambilan keputusan gitu ya. Nah, terus memproses datanya ya pastinya ya dan mengendalikan jalannya seluruh sistem komputer gitu ya. Nah, atau kalau kita sederhanakan ya, CPU itu eh, kita bagi jadi 3 langkah gitu ya. Cara kerja CPU di tahap proses ini gitu ya. Nah, yang pertama itu pastinya mengambil instruksi dulu dari memori gitu ya. Nah, gimana kita mau ngelakuin sesuatu kalau instruksinya aja nggak ada gitu ya. Nah, eh, perintahnya aja nggak ada gitu ya. Nah, bingung gitu kan kita mau ngapain. Nah, terus pastinya kita menerjemahkan artinya dulu gitu ya. Nah, agar bisa dipahami ya, agar instruksinya bisa dipahami gitu ya, diterjemahkan dulu. Nah, setelah itu baru deh CPU ini bakal menjalankan gitu ya instruksinya gitu ya. Nah, proses berulang kayak gitu ya yang membuat komputer bisa menjalankan program sekompleks apapun gitu ya. Nah, hanya dengan mengulang 3 langkah kayak gitu doang gitu ya. Nah, itu bisa sampai jutaan kali atau bahkan ya sampai miliaran kali per detik gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat ya di sini ya, sedikit FYI ini, prosesor modern dapat melakukan lebih dari 3 miliar
ya, perhitungan per detik. Wow, ini luar biasa ya, angka yang luar biasa, 3 miliar per detik gitu ya. Nah, berarti 1 milisecond berarti 3 juta ya, berarti ya 3 juta perhitungan berarti ya. Nah, itu seperti menyelesaikan soal matematika 3 miliar kali dalam sekejap mata. Wow. Ya, eh keren gitu ya, kelihatannya keren gitu ya. Tapi ya begitulah prosesor modern gitu ya. Jadi ya pada dasarnya eh, prosesor itu tetap perlu waktu gitu ya, walaupun nggak kelihatan gitu ya. Jadi kita melihatnya ya dari luar itu kayak cepet banget gitu ya, kayak satset langsung jadi gitu ya, kayak sulap gitu ya. Padahal kenyataannya waktunya aja yang terlalu cepet gitu ya. Makanya otak kita tuh sampai nggak bisa gitu ya melihat perubahannya secara bertahap gitu ya, karena emang cepet banget gitu ya. Ya gitulah yang dinamakan prosesor gitu ya. Nah, jadi ya intinya di tahap proses ini ya, seluruh data yang sudah diinput itu bakal diproses dulu ya. Nah, setelah diproses baru deh hasilnya tuh kelihatan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang baru deh kita akan masuk ke tahap terakhir yaitu output gitu ya. Nah, jadi output ini ya teman-teman juga pasti udah tahu ya. Nah, output ini itu kayak menampilkan hasil gitu ya. Jadi hasil yang diperoleh gitu ya. Nah, pastinya ya setelah datanya diproses pasti ada hasilnya dong. Gak mungkin gak ada hasilnya gitu ya. Nah, jadi hasil yang diperoleh itu bakal ditampilkan di tahap 3 ini ya, yaitu output gitu ya. Nah, jadi output adalah hasil pemrosesan data yang ditampilkan atau dikeluarkan oleh komputer. Ini adalah cara komputer berkomunikasi kembali dengan kita gitu ya. Jadi kayak balasannya apa gitu ya. Kita bilang hey gitu kan, terus jawaban komputernya hey gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, output gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ini contoh perangkat output gitu ya. Nah, ada monitor ya. Nah, monitor ini untuk menampilkan gambar dan teks gitu ya. Nah, terus ada speaker ya. Nah, ini untuk mengeluarkan suara atau musik ya. Nah, terus ada printer ya. Ini untuk mencetak dokumen dalam bentuk kertas ya biasanya ya. Kertas HPS sih biasanya ya. Nah, atau kertas lain juga bisa ya. Yang sejenis gitu ya. Nah, terus ada headphone gitu ya. Nah, ini untuk audio personal dan ada proyektor ya untuk presentasi gitu ya. Nah, gitu. Dan ada sedikit tambahan ya. Nah, output itu nggak selalu berhenti di manusia gitu ya. Kadang hasil dari satu proses jadi input ya untuk proses berikutnya ya. Nah, misalnya ya, hasil perhitungan itu dikirim ke printer gitu kan. Nah, atau dikirim ke komputer lain lewat jaringan. Nah, untuk diproses lagi gitu ya. Nah, eh, analoginya tuh kayak kalau input itu mata ya dan telinga komputer, maka output itu adalah mulut dan tangannya gitu ya. Nah, cara komputer menyampaikan hasil kerjanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, sekarang biar kita makin paham dengan siklus IPO ini ya. Enaknya kita kasih contoh dulu gitu ya. Nah, jadi bayangkan aja nih, kita mengetik 2 ditambah 3 di kalkulator gitu ya. Nah, ini adalah tahap input gitu ya. Nah, jadi data data berupa angka ya dan operasi matematika itu masuk melalui keyboard gitu ya. Nah, jadi angkanya yang mana? Angkanya yang 2 dan 3. Nah, operasinya yang mana? Operasinya yang tambah ini gitu ya. Nah, gitu. Sudah masuk semua nih datanya. Nah, karena sudah masuk semua nih datanya, udah lengkap, baru kita coba untuk proses gitu ya. Nah, jadi komputer akan menghitung hasilnya ya. Nah, jadi CPU bakal melakukan operasi penjumlahan 2 ditambah 3 gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat nih hasilnya ya, kan sudah diproses nih 2 ditambah 3 dapat hasilnya yaitu 5. Baru deh eh, apa namanya kita masuk ke tahap output gitu ya. Nah, jadi di tahap output ini ya, itu layar akan menampilkan angka 5 gitu ya. Nah, yang dimana 5 ini adalah hasil dari perhitungan 2 ditambah 3 ini gitu ya.
Nah, proses ini terjadi dalam hitungan sepersekian detik gitu ya. Nah, ingat ya, apa namanya, satu milisecond aja 3 juta operasi bisa diselesaikan oleh CPU modern gitu ya. Apalagi ya 1 detik gitu ya, 1 detik 3 miliar gitu ya, 3 miliar operasi gitu ya. Jadi ya otak kita nggak akan bisa gitu ya melihat perubahannya gitu ya. Perubahan atau jalannya gitu ya, prosesnya gitu ya, karena emang cepet banget gitu ya, nggak kelihatan gitu ya langkah-langkahnya gitu ya, karena emang sangat cepat gitu ya. Makanya eh, kita coba ngetik 2 ditambah 3 di kalkulator ya kan, lalu kita klik sama dengan ya, itu tiba-tiba langsung ada hasilnya yaitu 5 gitu ya. Nah, karena ya emang cepet banget gitu ya. Jadi bukan sulap ya sebenarnya, cuma emang kebetulan cepet banget gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen kelihatan ya prosesnya, mungkin bisa di slow motion mungkin sampai 1000 kali mungkin gitu ya. Nah, bisa di slow mo ya. Kalau kalau bisa ya, tapi kan nggak bisa gitu ya. Nah, intinya ya teman-teman harus tahu ya kalau itu bukan sulap ya, tapi itu kebetulan terlalu cepat aja gitu ya. Nah, prosesnya terlalu cepat aja. Nah, intinya begitu. Jadi stop ya berpikir kalau itu sulap gitu ya. Nah, melainkan prosesnya aja yang terjadinya tuh cepet banget. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, aku rasa segitu saja ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menghadiri pertemuan ini. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.